Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan Waalaikumsalam. melanjutkan pertemuan yang membahas tentang materi metodologi penelitian ini. Kita masuk ke pembahasan pertemuan ke-7. Ya. Ini di slide share udah muncul? Sudah, Pak. Oke. Ya, seperti pembahasan sebelumnya, bahwa dalam menyusun skripsi ini yang terakumulasi dalam 5 bab, pembahasan sebelumnya sampai ke bab kedua berkaitan dengan tinjauan pustaka yang di dalamnya ada pembahasan tentang landasan teori, baik itu tentang grand teori, middle teori, maupun apply teori dari teori-teori yang Anda pilih berkaitan dengan pilihan variabel penelitian Anda, sampai dilanjutkan ke bagian penelitian terdahulu yang pada akhirnya Anda munculkan struktur atau kerangka dari berpikir, ya, kerangka berpikir atau paradigma penelitian yang melahirkan hipotesis. Di bab 3 ini, untuk pertemuan sekarang, kita akan membahas bagaimana metode penelitian. Kalau dibuat struktur notasinya, ini bab 3, 3.1 metode penelitian. Ya, di dalamnya membahas tentang bagaimana pendekatan penelitian yang dipilih, ya, 3.11, baik dari pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Lalu selanjutnya 3.1.2 jenis penelitian. Ada deskriptif, asosiatif maupun verifikatif. Ya. Seperti kita paham, untuk konsentrasi ekonomi, baik manajemen maupun akuntansi, kebanyakan menggunakan pendekatan kualitatif, ya, dengan jenis penelitian deskriptif, verifikatif. Lalu nanti kita juga akan membahas tentang sumber data, baik primer maupun sekunder. Dan yang terakhir, pada kesempatan ini kita akan lihat bagaimana teknik pengambilan datanya. Oke. Nah, ini nanti pembahasan selanjutnya. Bicara tentang metode penelitian, nah, menurut Sugiono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan agar dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, maupun ditemukan pengetahuan serta teori. Tentunya hal ini untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Ada istilah yang menjadi pertanyaan beberapa teman. Apa, Pak, bedanya metode penelitian dengan metodologi penelitian? Karena istilah itu sering muncul. Ya, sebetulnya hampir mirip, tetapi dari segi bahasa, metode dipahami sebagai prosedur, teknik, atau langkah untuk melakukan sesuatu, terutama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kalau frasenya menyebutkan metodologi, ini dipahami sebagai prosedur ilmiah yang di dalamnya termasuk pembentukan konsep, preposisi, model, hipotesis, dan teori. Dan di dalamnya juga termasuk metode itu sendiri. Ada berapa, Pak, metode penelitian yang bisa menjadi rujukan
pilihan dalam Anda menyusun skripsi. Ya. Oke, ya. Terdapat dua metode penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sebelumnya kita sudah bahas ya. Ini terutama berkaitan dengan ruang lingkup ilmu sosial maupun ekonomi. Selanjutnya, pendekatan penelitian itu sendiri. Menurut para ahli, pendekatan penelitian dipahami sebagai metodologi penelitian ilmiah yang bertujuan mencari kebenaran sesuai dengan pertimbangan logis. Ari Kunto menyebutkan metode penelitian merupakan satu cara yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan peneliti dan mendapatkan jawaban atas permasalahan. Menurut John Stopp dan Scott, keduanya menyatakan bahwa pendekatan penelitian adalah satu rencana dan desain suatu penelitian yang diawali dari tahap hipotesis dan diakhiri oleh kesimpulan. Sementara Hamid Darmadi menyebutkan pendekatan penelitian adalah satu metode atau cara ilmiah yang dipilih untuk menghimpun data dengan tujuan tertentu. Sementara Sukandaru Midi menyebutkan bahwa pendekatan penelitian merupakan cara utama yang dipilih untuk mendapatkan jawaban atas berbagai permasalahan yang diajukan. Nah, nanti 3.1.1.1, Anda bahas tentang pendekatan kuantitatif. Nah, karena itu merupakan pilihan ya dari dua pendekatan yang ada. Pendekatan metode kuantitatif merupakan penelitian yang datanya lebih bersifat numerik atau angka. Yang dimaksud angka dalam hal ini bukan hanya angka matematik, tetapi juga termasuk meneliti angka-angka yang dihasilkan dari aktivitas mengukur atau diukur. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel yang bertujuan untuk membuktikan suatu hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian. Karena data yang didapat merupakan angka-angka, maka analisis data yang dipakai akan bersifat statistik. Nah, pendekatan kuantitatif sendiri dibagi dalam dua metode, yaitu survei dan eksperimen. Dalam hal survei, ini bertujuan untuk mencari data baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Data yang dicari itu berupa hubungan variabel, pendapat, ataupun karakteristik perilaku dari variabel yang diteliti. Sementara teknik pengumpulan data pada survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau angket, di mana hasilnya akan cenderung digeneralisirkan. Yang kedua, eksperimen, pendekatan yang dilakukan untuk mencari tahu pengaruh atau hubungan antar variabel yang terkait kondisi yang telah disesuaikan. Kondisi yang telah disesuaikan ini ditetapkan dengan tujuan supaya tidak ada variabel lain yang ikut campur dalam penelitian ini. Kondisi yang disesuaikan ini maksudnya adalah agar kita dapat melakukan eksperimen terhadap satu kelompok yang sudah dipastikan dikontrol. Sementara yang kedua ini berarti 3.1.1.1.2, ini harusnya titik 2. Pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang fokus pada kualitas. Maksudnya adalah memahami secara mendalam mengenai satu fenomena yang terjadi untuk diteliti kebenarannya. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif biasanya menggunakan teknik analisis yang mendalam, depth in ya sebutnya. Teknik ini dimaksudkan untuk mendalami masalah secara rinci dari kasus per kasus. Adapun tujuan penelitian kualitatif tentunya untuk memahami secara mendalam satu permasalahan agar dapat memberikan berbagai saran
yang sesuai dengan hasil penelitian itu sendiri. Nah, kalau dibahas tentang kualitatif, ya ini juga terbagi dalam beberapa macam jenis kualitatif. Ada fenomenologi riset, ada grounded theory, ada etnografi, case study, dan naratif riset. Anda nanti bisa bahas dalam pembahasan selanjutnya ya. Nah, masuk kepada poin 3.1.2 di metodologi bab ketiga ini, Anda membahas tentang jenis penelitian. Yang pertama deskriptif, ya. Ini menjelaskan pemaparan dan penggambaran yang dilakukan dengan mengutarakan kata-kata secara jelas dan terperinci. Kata deskripsi berasal dari bahasa Inggris, ya, yang berarti menguraikan, memetakan, memberikan atau melukiskan. Ya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan satu gejala, peristiwa, dan juga kejadian yang terjadi pada saat sekarang, di mana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Nah, tujuan penelitian deskriptif ini untuk membuat deskripsi, gambaran, dan lukisan secara sistematis, faktual, akurat, mengenai sifat-sifat, fakta-fakta, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Nah, kenapa kita menggunakan deskriptif kuantitatif? Nah, karena dengan penelitian deskriptif ini, kita dapat menjelaskan satu situasi yang hendak diteliti dengan dukungan studi kepustakaan, sehingga bisa memperkuat analisis peneliti dalam membuat satu kesimpulan, di mana hasil penelitian diperoleh dari berbagai perhitungan indikator-indikatornya. Ciri metode deskriptif memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, yang merupakan masalah-masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis. Nah, maka metode ini sering juga disebut metode analisis. Yang kedua dari jenis penelitian adalah asosiatif atau hubungan. Biasa disebut hubungan. Penelitian asosiatif ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih, di mana dengan penelitian ini akan dibangun satu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol satu gejala. Penelitian menggunakan metode asosiatif ini melihat hubungan kausal sebab akibat antara variabel bebas atau biasa disebut variabel independen sebagai penyebab munculnya variabel terikat dengan variabel terikat itu sendiri yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Ya. Misalkan pengaruh disiplin. Nah, dari disiplin ini apa yang menjadi basis pengaruhnya? Yaitu misalkan pilihannya kinerja, pilihannya produktivitas, dan lain-lain. Analisis ini digunakan untuk membahas data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka. Selanjutnya, apa perbedaan deskriptif dengan asosiatif yang tadi dibahas? Ya, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Sementara penelitian asosiatif adalah satu pertanyaan penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang ketiga, verifikatif. Nah, menurut Sugiono, ini didefinisikan sebagai pembuktian untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis itu ditolak atau diterima. Tujuannya, ya, ini merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan kebenaran dari pengetahuan atau teori-teori yang ada sebelumnya. Jenis penelitian verifikatif meneliti ulang hasil peneliti sebelumnya
dengan tujuan untuk memverifikasi kebenaran hasil penelitian tersebut. Makanya di bab 2 kemarin kita juga memunculkan penelitian terdahulu. Apakah penelitian di tempat lain sejalan atau sesuai dengan situasi yang ada di tempat yang diteliti oleh peneliti. Nah, bagaimana dengan metode deskriptif verifikatif yang biasa sering menjadi jenis penelitian yang dilakukan teman-teman dalam menyusun skripsi? Ya, berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa metode deskriptif verifikatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan benar atau tidaknya fakta-fakta yang ada, serta menjelaskan tentang hubungan antar variabel yang diteliti dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Selanjutnya masuk ke 3.1.3 ya, sumber data penelitian. Kalau tadi 3.1.1 tentang pendekatan penelitian, ada kuantitatif dan kualitatif. Setelah Anda menjelaskan apa itu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif, Anda tegaskan bahwa dalam penelitian ini Anda menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif atau misalkan kualitatif juga boleh. Nah, di bab 3.1.3 tadi mengenai jenis penelitian 3.1.2 di jenis penelitian ada asosiatif, ada verifikatif, ada deskriptif. Nah, setelah menjelaskan ketiganya, Anda sebutkan bahwa jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Anda adalah deskriptif verifikatif, di mana biasanya cirinya diawali dengan kalimat pengaruh ya. Nah, di 3.1.3 sumber data penelitian. Nah, sumber data penelitian merupakan subjek di mana data dapat diperoleh. Di sini dipahami sumber data sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun satu pendapat, keterangan yang benar, keterangan atau bahan yang dipakai dalam penalaran dan penyelidikan. Sumber data dibagi dua, ada data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Misalkan data kehadiran, kan itu sudah ada, nggak usah ditanyakan. Di-download saja data kinerja, data ini tadi absensi, ataupun data-data lain yang bersifat sekunder yang sudah ada dari sumber data yang diberikan. Nah, di sini Anda bisa menyebutkan apakah dua-duanya primer dan sekunder atau salah satu, misalnya dua-duanya saja ya. 3.1.4 ini ya, teknik pengambilan atau pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diteliti. Artinya, teknik pengumpulan satu data memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya. Menurut para ahli, teknik pengumpulan data ini dipahami sebagai prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Ini merupakan pendapat dari zaman Satori dan An Komariah. Sementara menurut Ridwan, ini dipahami sebagai teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sementara Sugiono menyebutkan teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data itu sendiri. Nah, adapun teknik pengambilan atau pengumpulan data bisa dilakukan yang pertama dengan wawancara. Ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat dilakukan dengan media-media tertentu, misalkan telepon, email, ataupun video call.
melalui Zoom atau Skype. Nah, wawancara terbagi juga dalam dua kategori, yaitu wawancara terstruktur dan tidak struktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Jadi ketika bicara apa yang diwawancarakan, materi wawancaranya sudah dibuat sedemikian rupa, ya, sehingga informasi yang didapat secara struktur dapat menjadi sumber informasi dalam penelitian ini. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian sebagai alat seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto dan instrumen lainnya. Sementara wawancara tidak struktur, diistilahkan sebagai wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin saja dari masalah yang digali dari responden. Yang kedua, observasi. Observasi ini merupakan metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Tidak hanya mengukur sikap responden, tapi juga digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam lain. Metode observasi ini dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar. Ya. Metode pengumpulan data observasi terbagi dalam dua kategori, yaitu partisipan observation, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari dan situasi yang diamati sebagai sumber data. Sementara yang kedua, non-participant observation, ini berlawanan dengan participant observation, di mana di sini observasi penelitinya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Teknik pengumpulan data lainnya adalah dengan angket atau kuesioner. Ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan responden. Selain itu, kuesioner juga cocok bila jumlah respondennya cukup besar dengan wilayah yang lebih luas. Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu kuesioner tertutup dan terbuka. Kuesioner terbuka merupakan kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab sesuai dengan kehendak responden. Dan kuesioner tertutup adalah kuesioner yang menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian. Seiring dengan perkembangan, beberapa peneliti saat ini juga menerapkan metode kuesioner yang memiliki bentuk semi terbuka. Dalam bentuk ini, pilihan jawaban telah diberikan oleh peneliti, namun objek penelitian tetap diberi kesempatan untuk menjawab sesuai dengan pemahaman mereka atau kemauan mereka. Dan yang terakhir, yang keempat, studi pustaka. Pengertian studi pustaka di sini merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian atau topik cerita yang diusung ke dalam karya tulis atau karya ilmiah maupun non-ilmiah. Menurut Mestika Z, studi pustaka diartikan sebagai rangkaian atau serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Istilah lain disebut studi dokumen ya. Di sini merupakan metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dalam studi dokumen ini merupakan
pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna sebagai bahan analisis dan pembanding dari kondisi fenomena penelitian yang ada. Oke, demikian pembahasan kali ini berkaitan dengan metode penelitian awal, yaitu membahas tentang apa itu metode penelitian, jenis penelitiannya, sampai ke pembahasan tentang teknik pengambilan data. Kita akan bertemu dalam pertemuan selanjutnya untuk kita diskusikan. Terima kasih.